Kita akan berbicara tentang Andreas, saudara Rasul Petrus. Ya, seperti sebelumnya, saya akan mengambil sumbernya dari kitab ini, Sinaksarion, dari daftar kisah tokoh-tokoh rohani gereja sejak zaman Rasul sampai zaman kini. Nah, sekarang kita baca dari kisahnya Rasul Andreas. Andreas disebut sebagai yang pertama dipanggil Kristus. Atau kalau bahasa Yunaninya, Protoklitos. Disebutkan dialah yang pertama kali bertemu dengan Yesus. Lalu dia memberitahu Petrus tentang siapa Yesus itu. Coba kita baca di dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama. Injil Yohanes pasalnya yang pertama, kita baca demikian. Ayatnya yang ke-35. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas. Ini yang pertama dipanggil setelah bertemu dengan Yesus. Selanjutnya Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, dan engkau akan dinamakan Kefas," ya, artinya Petrus. Jadi dari situlah mengapa tradisi gereja menyebut Andreas ini yang pertama dipanggil, atau dalam bahasa Yunaninya Protoklitos, sebab dia yang pertama mengenal Yesus melalui Yohanes Pembaptis. Dia berasal dari kota Galilea di Betsaida. Galilea adalah provinsi di Israel di sebelah utara, ya. Lalu Yudea itu provinsi di sebelah selatan, di mana kota Yerusalem ada, ya. Dengan dia mengabaikan kesia-siaan hidup duniawi dan lebih memilih hidup di dalam kesucian, maka orang ini tidak menikah. Dan kita mendengarkan bahwa Yohanes Pembaptis yang berkhotbah tentang pertobatan di tepi Sungai Yordan, dia meninggalkan segala sesuatu dan pergi kepadanya dan menjadi muridnya. Jadi tadinya adalah muridnya Yohanes Pembaptis sebelum menjadi muridnya Yesus. Andreas melihat sang perintis jalan, maksudnya Yohanes ini, sementara dia menunjuk kepada Yesus ketika Yesus itu lewat dan mengatakan, "Lihatlah
Lihatlah itu anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Andreas dikatakan dalam Injil, waktu itu ada bersama seorang murid yang lain dari Yohanes. Dan banyak orang menganggap murid yang lain ini, meskipun tidak disebutkan dalam Alkitab, itu adalah Yohanes penulis Injil. Mereka berdua meninggalkan Yohanes dan mengikuti Kristus. Lalu Andreas mencari Simon Petrus, saudaranya, dan berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias yang jika diterjemahkan artinya Kristus. Coba baca Yohanes 1:41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ya. Kalimat ini menunjukkan bahwa Injil Yohanes memang aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Sebab Mesias itu bukan bahasa Yunani. Mesias itu bahasa Aramia yang berasal dari bahasa Ibrani Ha-ma-si-ya. Oleh karena itu, karena pembacanya kelihatannya memang bukan orang yang bisa bahasa Aramia ataupun bisa bahasa Ibrani, maka kata ini perlu diterjemahkan dengan bahasa Yunani, yaitu Kristus. Jadi kalau ada orang mengatakan yang bahwa aslinya kitab suci Perjanjian Baru itu ditulis dengan menggunakan bahasa Aramia, ada orang yang berpendapat begitu. Bukti ini membuktikan kekeliruan pendapat itu. Injil tidak ditulis di dalam bahasa Aramia. Mengapa? Sebab pada saat itu kebanyakan dari mereka yang telah menjadi Kristen itu bukan orang-orang Yahudi yang tinggal di Israel, di mana bahasa mereka adalah memang bahasa Aramia atau bahasa Ibrani kalau mereka membaca kitab suci. Kebanyakan dari mereka yang menjadi Kristen adalah orang-orang Yahudi diaspora atau orang Yahudi yang tersebar di luar tanah Israel, yang bahasa ibunya adalah bahasa Yunani umum atau bahasa Yunani koine, dan juga orang-orang Yunani yang menjadi Kristen. Apalagi pada saat Yohanes menulis Injil Yohanes itu, dia menjadi pimpinan gereja di wilayah Turki, termasuk 7 gereja di kitab Wahyu yang sering dikunjungi oleh orang-orang ini. Kalau ada ziarah, itu adalah gereja-gereja di bawah kepemimpinan Rasul Yohanes. Dan karena para pengikutnya itu adalah orang-orang yang di luar Israel, dapat dipastikan bahwa mereka tidak lagi dapat menggunakan bahasa Ibrani. Oleh karena itu, karena Injil ini ditulis untuk jemaatnya Rasul Yohanes awalnya, maka ini pasti ditulis dalam bahasa Yunani dan bukan bahasa Ibrani. Ya. Lalu Andreas membawa Petrus ke Yesus, dan sesudah itu ketika mereka berdua menjalaikan dengan Petrus, selesai menjalaikan, mereka ke pantai, di pantai Galilea, dan Yesus memanggil mereka untuk kedua kalinya. Matius 4 ayat 19.
Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Andreas langsung meninggalkan jalannya ketika dia mendengar panggilan Tuhan ini. Lalu dia mengikut Kristus dengan saudaranya Petrus. Matius 4 ayat 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ya, jadi Petrus dan Andreas mengikuti Yesus. Langsung keluar dari Danau Galilea ini. Andreas, seperti yang saya katakan tadi, kemudian dikenal sebagai yang pertama dipanggil, atau dalam bahasa Yunaninya protoklitos. Proto itu artinya yang pertama, klitos itu dari kaleo. Kalau kata kerjanya, lalu menjadi kata benda klitos. Ya, ya, dia disebut sebagai protoklitos karena dialah yang pertama kali menjadi pengikut dan murid Yesus Kristus sebelum murid-murid yang lainnya. Sesudah penderitaan Kristus dan kebangkitannya, Andreas bersama-sama dengan para rasul yang lain menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta, sebagaimana yang kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4, yang menampakkan diri kepada para murid itu seperti lidah-lidah api yang tersebar di kepala mereka masing-masing. Coba kita baca Kisah Rasul 2 ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada masing-masing orang. Nah, jadi setelah Paulus pergi, lah kembali pulang dan akhirnya ditangkap ke Roma, dan Petrus yang sudah kita bicarakan minggu lalu melakukan perjalanan di wilayah-wilayah lain yang akhirnya dia mati syahid di Roma. Pada saat itu para rasul di Yerusalem mengadakan rapat, lalu menunjuk masing-masing rasul itu wilayah-wilayah di antara mereka yang perlu mereka injili. Akhirnya penunjukan jatuh kepada Andreas, di mana dia ditunjuk untuk menyebarkan Injil ke Bitinia, yaitu daerah Turki agak utara selatan, ya, utara timur, ke Bitinia, ke Propontus, Kalsedonia, Bizantium, yang ini nanti menjadi ibu kota kerajaan Romawi Timur, kerajaan Bizantium, ya, yang disebut sebagai kerajaan Bizantium, ya, Bizantium, Trake, dan Makedonia. Inilah wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh rapat para rasul kemana Andreas harus pergi. Makedonia adalah di Yunani Utara, di mana kota Tesalonika dan kota Filipi berada. Ya. Dan dia bukan saja sampai di Makedonia, tapi sampai ke Laut Hitam, perbatasan antara Turki dan Rusia Selatan. Dia ke sana, ke Laut Hitam dan Sungai Danube, maupun sampai ke Tesali, Hellas, Achaia. Achaia itu provinsi di Yunani di mana kota Korintus berada. Amisos, Trebizond,
Heraklea, dan Amastris. Inilah tempat-tempat yang ditetapkan bagi Andreas untuk pergi mengabarkan Injil. Andreas melewati banyak negara-negara dan kota-kota ini, mengajarkan iman Kristen. Di tiap-tiap kota, dia harus menderita banyak sekali penderitaan dan kesakitan, tetapi dengan dibetengi oleh pertolongan yang maha kuasa dari Allah, dia dengan sukacita menahan semua kesulitan demi nama Kristus ini. Diamisos, suatu kota yang berada di timurnya Laut Hitam, yang kira-kira jauhnya 67 mil dari kota Sinope. Sinope itu ada di Turki Selatan sekarang. Rasul Andreas menemukan banyak orang Yahudi yang ditipu oleh ketidaktahuan, kebodohan rohani, dan ketidaksalehan. Mereka akan menerima semua orang yang datang ke tempat mereka, orang asing, dan menerima mereka ke kota-kota dan rumah mereka, dan mereka melayani tamu-tamu mereka sebagaimana yang mereka dapat lakukan. Dengan demikian, ketika Rasul Andreas masuk ke Amisos, dia juga dipersilakan masuk ke rumah salah seorang Yahudi.